Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Pada malam ini, Bapak masih melanjutkan materi defleksi. Untuk kali ini adalah defleksi dan rotasi balok terlentur. Capaian pembelajaran agar mahasiswa mampu menerapkan metode integrasi, discontinuous, bidang momen dalam analisa defleksi. Defleksi. Pada minggu kemarin, kita sudah membahas defleksi dengan metode singular, metode momen area atau momen area metode. Pada kali ini kita ulas kembali. Semua balok yang terbebani akan mengalami deformasi. Ya, diulangi, deformasi atau perubahan bentuk dan terdefleksi. Terdefleksi itu atau melentur dari kedudukannya, dari kedudukan awal. Dalam struktur bangunan, seperti balok dan plat lantai, tidak boleh melentur terlalu berlebihan untuk mengurangi atau meniadakan pengaruh psikologis atau ketakutan pemakainya. Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kemarin kita sudah bahas, yaitu metode integrasi ganda atau double integration, metode luas bidang momen atau momen area method, dan metode luas bidang momen sebagai beban. Metode integrasi ganda sangat cocok dipergunakan untuk mengetahui defleksi sepanjang bentang sekaligus. Sedangkan metode luas bidang momen sangat cocok dipergunakan untuk mengetahui defleksi dalam satu tempat saja. Asumsi yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah hanyalah defleksi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang bekerja tegak lurus terhadap sumbu balok. Defleksi yang terjadi relatif kecil dibandingkan dengan panjang baloknya, dan irisan yang berbentuk bidang datar akan tetap berupa bidang datar walaupun terdeformasi. Nah, untuk kali ini kita bahas deformasi atau perubahan bentuk. Deformasi atau perubahan bentuk balok disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah akibat beban luar yang bekerja seperti beban merata, terpusat, segitiga, dan sebagainya. Momen pada salah satu ujung balok dan perpindahan translasi relatif ujung balok terhadap ujung balok yang lain. Yang pertama, kita bahas deformasi akibat beban merata. Ini gambarnya. Sebuah batang dapat beban yang merata. Deformasi yang terjadi pada struktur balok yang menahan beban merata sebagaimana digambarkan pada gambar ini dapat dihitung dengan metode luas bidang momen. Ini ya, beban merata ini ya. Ini kalau terjadi defleksi ini, besarnya momen maksimum atau di tengah akibat beban merata sebesar momen sama dengan 1/8 Kn². Dari hasil tersebut digambarkan bidang momennya berupa BMD. BMD itu bending moment diagram. Seperti gambar 214B. 214B itu ini bending ya, ini. Terus kemudian BMD tersebut dipergunakan sebagai beban seperti gambar 214C. 214C itu yang seperti ini. Nih, ya, ini. Sehingga dapat direaksi perletakan
pada tumpuan A dan B, sebesar luas bidang momen tersebut dibagi 2. Kan ini beban merata, ini bagi 2 nih. Ini gaya reaksi A, gaya reaksi B, sini seolah-olah dibagi 2. Sehingga akan diperoleh besarnya gaya reaksi A sama dengan B, luas bidang momen dibagi 2. Sehingga akan diperoleh 2/3, momennya adalah ini, sepertiga QL kali jarak L ini, panjang L, sama dengan QL pangkat 3 bagi 3 kali 8/2. Ini 2, ya ini coret-coret, berarti sehingga ketemu 24. Besarnya sudut titik A dan B sebesar sudut RA dibagi modulus elastisitas kali momen inersia sama QL pangkat 3, RA-nya ini QL pangkat 3, 24 ya, kali E kali I. Sudut B sama dengan RB, E kali I sama dengan QL pangkat 3 bagi 24, E kali I. Kemudian yang kedua, deformasi akibat momen pada salah satu ujung balok. Deformasi akibat momen pada salah satu ujung balok. Struktur balok yang menahan beban momen di ujung A sebagaimana gambar di 2.15 didapat bidang momen berupa BMD. Ini BMD-nya ini ujung baloknya ya. Sehingga dipergunakan sebagai beban yang dapat reaksi peletakannya tumpuan A dan B, yaitu sebesar RA ya, RA 2/3 kali setengah LM A, di mana M ini dicoret-coret ketemu L, M kali L dibagi 3. Ini 2/3 ya, A-nya 2/3, di A-nya 2/3, berarti yang B-nya 1/3. Sehingga untuk B, luas bidang momen 1/3 kali setengah LM, sehingga diperoleh besarnya M kali A kali L bagi 6. Besarnya sudut A titik A dan B yaitu RA dibagi E kali I sama dengan M L bagi 3 E kali I. Untuk B ya, untuk B di sini negatif ya, karena momennya negatif. Besarnya sudut RB E kali I min MA L 6 E 1 EI ya, bukan 1 EI. Ini yang B negatif, ini yang B nya, ini A nya, berarti ke arah negatif. Jika momen terletak pada ujung B sebagaimana gambar ini ya, maka besarnya sudut A dan B ini ya, besarnya sudut A dan B. Kemudian yang ketiga, deformasi akibat perpindahan translasi ya. Jika suatu balok mengalami perpindahan ujung sebesar sebagaimana gambar 2.7, maka besaran sudut titik A dan B ini gaya translasi bagi L, ini defleksinya ya, sudutnya sudut A dan B sama defleksi bagi L. Kemudian deformasi akibat yang keempat, deformasi akibat beban terpusat di tengah batang. Deformasi yang terjadi pada struktur balok yang menahan beban terpusat di tengah batang digambarkan pada gambar 2.18 dapat dihitung metode luas bidang momennya sebagai berikut. Ini di tengah bebannya, ini BMD-nya ya.
sehingga besarnya momen di tengah bentang akibat beban merata, sehingga diperoleh M maksimum P kali L dibagi 4. Dari hasil tersebut digambarkan BMD, kemudian BMD tersebut dipergunakan sebagai beban sehingga didapat reaksi peletakan tumpuan A dan tumpuan B yang sebesar luas bidang momen tersebut dibagi 2. RA dan RB luas bidang momen dibagi 2, di mana setengah PL 4 kali L, sehingga ini 2 PL kuadrat, L-nya kuadrat, sehingga 4 kali 4 ini 16. Besarnya sudut RA dibagi E kali I, sehingga QL pangkat 3 16 EI. Untuk QB min, ya, arah negatif karena dari titiknya momennya negatif. Kemudian yang kelima, deformasi akibat beban segitiga. Deformasi yang terjadi pada struktur balok yang menahan beban segitiga digambarkan sebagai bagaimana pada gambar 2.19. Metode yang relatif lebih mudah adalah dengan metode integrasi ganda. Ini ya, beban sepertiga, ini semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Kemudian ini adalah dari sudutnya, ini sudutnya. Kemudian untuk cari momennya, besarnya momen adalah RB kali X. RB kali X min QX kali X setengah dikalikan sepertiga X, sehingga bisa peroleh 1/6 QLX QX bagi L kali X bagi setengah kali sepertiga kali X, sehingga diperoleh ini besarnya MX adalah 1/6 QLX dikurang 1/6 QX pangkat 3 L. Besarnya E1 D kuadrat dx kuadrat sama dengan min mx, di mana 1/6 qx pangkat 3 dibagi L dikurangi 1/6 qlx. Diintegrasikan pertama ini, hasilnya ketemu ini, diintegrasikan kedua, sini ketemu ini. Berdasarkan persamaan tersebut diperoleh jika x 0 maka y 0, sehingga dapat diperoleh c2 0. Jika x sama dengan L maka y 0, sehingga didapat masukin di sini, sehingga ketemu C1 7/360 ya. Nilai x dihitung dari B ke A sehingga GB terletak di x sama dengan 0, pada titik tersebut y sama dengan 0. Sedangkan QA terletak pada x sama dengan L dan pada titik tersebut y sama dengan 0. Jika x dan y tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan di atas, maka nilai sudut A dan sudut B akan didapat apabila disubstitusikan, ya, sudut A, QA ini artinya dipilih ini, untuk sudut ini ketemu min 8 QL pangkat 3 dibagi 360. Dengan demikian ini QA, untuk QB nya misalnya ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, dan untuk selanjutnya silakan kalian pelajari contoh soal di Electron Notes yang Bapak berikan di link, dan silakan pengerjakan soal-soal di kuis dan tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.